Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam dapat berperan strategis dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kajian ini saya susun berdasarkan dokumen kerja, yaitu integrasikan isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada latar belakang. SDGs bukan sekedar agenda global, tetapi juga agenda moral kemanusiaan. Sementara itu, PAI memiliki mandat profetik, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berkeadilan. Nah, karena itu mengintegrasikan SDGs dalam pembelajaran PAI ini bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan teologis sekaligus pedagogis. Nah, dari 17 tujuan SDGs ini ada 5 yang paling relevan untuk PAI. Yang pertama, SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, SDGs 5 kesetaraan gender, SDGs 10 pengurangan ketimpangan, SDGs 13 aksi iklim, dan SDGs 16 tentang perdamaian dan keadilan. Nah, yang kedua SDGs 4 yaitu pendidikan berkualitas. Integrasi SDGs 4 ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus inklusif dan ramah semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, PAI juga perlu berorientasi pada keterampilan abad 21, yaitu literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi. Pemanfaatan sumber belajar terbuka atau OER menjadi bagian penting untuk membuka akses pembelajaran yang luas. Selain itu, instrumen sosial kegiatan seperti wakaf pendidikan dapat memperkuat pemerataan akses belajar. Nah, dengan cara ini PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi juga membentuk kemampuan belajar sepanjang hayatnya. Ketiga, yaitu SDGs 5, kesetaraan gender. Dalam perspektif Islam, perempuan dipandang sebagai subjek peradaban. Kita mengenal figur Khadijah dan Aisyah sebagai contoh nyata tokoh perempuan yang cerdas dan berpengaruh. Oleh karena itu, PAI perlu menghapus stereotip gender yang membatasi peran perempuan dalam pendidikan maupun ruang publik. Nah, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan empati, kolaborasi, dan sikap saling menghargai. Selain itu, sekolah juga harus menjadi ruang aman dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Di sini, guru PAI itu berperan sebagai agen perubahan budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Dan yang keempat, SDGs 10 yaitu pengurangan ketimpangan. Islam menekankan prinsip al-adlu wa al-ihsan, yaitu keadilan dalam kebijakan sosial. Dalam konteks ini, penguatan ajaran anti-diskriminasi, dialog lintas sosial, dan kegiatan pelayanan masyarakat menjadi strategi penting. Nah, pembelajaran PAI juga dapat mempersempit kesenjangan melalui pemanfaatan teknologi, misalnya dengan menyediakan akses belajar digital bagi siswa yang membutuhkan. Dengan pendekatan ini, isu ketimpangan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga direspons secara sosial. Dan yang kelima, SDGs 13 yaitu aksi iklim. Isu perubahan iklim ini adalah isu moral. Islam memposisikan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Integrasinya dapat dilakukan dengan memperkuat ajaran Qur'ani tentang larangan merusak bumi, membaca ayat-ayat kauniyah, dan melakukan aksi nyata seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau penghematan energi. Nah, dengan cara-cara ini, peserta didik itu tidak hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi juga bisa termotivasi untuk bertindak secara ekologis. Nah, yang terakhir SDGs 16 yaitu perdamaian dan moderasi beragama. SDGs 16 ini sejalan dengan jiwa pendidikan Islam, yaitu membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya
mencakup pendidikan moderasi beragama, penguatan kemampuan resolusi konflik, serta pembiasaan dialog dan musyawarah. Nah, selain itu, literasi kewargaan global ini perlu ditanamkan agar peserta didik memahami perannya sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, ada model integrasi dalam pembelajaran. Nah, beberapa model yang dapat diterapkan yaitu diantara lain, yang pertama ada project based learning berbasis SDGs, yang kedua case based learning tentang keadilan sosial dan isu lingkungan, yang ketiga mengaitkan ayat dan hadis dengan konteks global, yang keempat kolaborasi lintas disiplin seperti PAI dengan geografi atau sosiologi. Nah, model-model ini membantu siswa melihat bahwa ajaran Islam relevan dengan problem dunia nyata. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu integrasi SDGs dalam PAI bukan hanya penyesuaian kurikulum, tetapi penguatan visi profetik pendidikan. Nah, tujuannya adalah membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, PAI ini berfungsi sebagai ruangan pembentukan kecerdasan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.